Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk berbagi bagi kita semua yang berminat terhadap kajian ekonomi Islam. Materi yang akan teman-teman dengarkan ini diperoleh pada saat webinar dosen pakar yang berjudul Mampukah Aceh Menjadi Model Perekonomian Syariah Indonesia yang disampaikan oleh Prof. Syabri Abdul Majid, SEMEC. Webinar ini diadakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. Materi ini disampaikan oleh salah seorang pakar ekonomi Islam di Aceh, dan beliau cukup banyak memberikan kajian tentang ekonomi Islam di berbagai jurnal internasional maupun nasional. Selamat menikmati. Sudah. Terima kasih banyak. Oke. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Samudra Langsa, UNSAM, para dekanan, baik wakil wakil dekan 3, Bapak Ketua Jurusan Kaprodi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi UNSAM, Ibu MC, Bu Safurida, Bapak Rinaldi Syahputra yang menjadi moderator kita pada hari yang berbahagia ini. Teristimewa sekali kepada adik-adik yang kami cintai. Sebuah kebahagiaan bagi saya karena di tengah kita coba membatasi melangkah bergerak kemana-mana karena pandemi COVID-19. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi. Lama saya tidak melihat wajah Pak Rinaldi. Alhamdulillah hari ini saya bisa melihat beliau. Juga tidak lupa penghormatan saya kepada rekan-rekan dosen yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi UNSAM. COVID ya, COVID-19 walaupun dianggap sebuah musibah, dianggap sebagai ujian, cobaan, tetapi COVID ini membawa begitu banyak hikmah. Saya pikir salah satunya adalah percepatan penggunaan Zoom. Tanpa ada COVID mungkin pakai Zoom nanti. Ya, dengan ada COVID ya, kita dipaksakan untuk lebih cepat, lebih pintar, lebih jeli Zoom. Juga ya, kalau saya melihat filosofi masker, nah ini luar biasa nih filosofi masker. Tutup mulut, hati-hati berbicara, bicara itu harus disaring, tutup hidung, hindari ya mencium kebauan ya, hal-hal kawan yang buruk. Kemudian buka telinga lebar-lebar. Kan maskernya kan kita ikat di telinga, telinganya kan terpapar ke depan, sehingga ini lebih mudah kita mendengar. Artinya apa? Dengar baik-baik. Hindari ya mencium keburukan orang. Kemudian ketika berbicara kita harus menyaringnya, ya harus kita filter. Maka ini mudah-mudahan ya, saya sangat mengharapkan, karena dalam Islam itu disebut khairun nas anfa'un linnas,
saya pikir salah satu tantangan kita kuliah dengan Zoom adalah ada kawan-kawan yang ribut mute ya. Maka Islam mengajarkan kita sebaik-baik umat ya, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Belum bisa manfaat ya minimal tidak kita cintai. Ini penghormatan bagi saya. Lalu saya ya secara fisik di ke Kiai juga dalam rangka kegiatan akademik. Pada kesempatan ini saya diminta untuk sharing ya tentang ekonomi syariah. Maka di sini saya mengangkat judul ya. Judul ini juga sejalan ya dengan topik besar kuliah tamu kita pada hari ini. Judul yang saya berikan ini adalah Mampukah Aceh menjadi model perekonomian syariah nasional? Karena di sini dimulai dengan pertanyaan mampukah. Artinya mampukah, bisa jawabannya mampu, bisa jawabannya kabur, ya atau tidak, atau bisa jadi tidak. Nah, tantangan, peluang, dan strategi. Topik ini, saya pikir ini adalah topik yang sedang hot ya, yang sedang hangat dibicarakan di Aceh. Apalagi insya Allah dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan, ya Januari 2021, maka semua lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh, baik lembaga keuangan perbankan ataupun lembaga keuangan non perbankan, ya seperti pegadaian, asuransi dan sebagainya, maka harus sepenuhnya dia itu beroperasi sesuai dengan syariah. Maka yang perlu syariah itu awal tahun depan itu semuanya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dia menjadi lembaga keuangan yang syariah. Nah, maka saya pikir ini cita-cita ya, keinginan Bu Dekan, saya pikir ini harus disegerakan karena ya dengan adanya prodi-prodi ya yang melahirkan alumni-alumni ekonomi Islam, karena dengan pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh pasti ya peluang kerja itu akan lebih lebar. Oke, adik-adik sekalian, ini ya yang akan kita bicarakan pada hari ini. Sudah pasti ya pendahuluan, sebenarnya pendahuluan dari tadi sudah saya mulai. Nah, kenapa dunia Islam dan Aceh pernah hebat tempo dulu? Apalagi kan pemerintah Aceh sekarang mengusung misi ya, Aceh Pro dan sebagainya. Nah, kenapa dunia Islam dan Aceh pernah hebat tempo dulu? Kemudian bicara model ekonomi syariah Aceh untuk Indonesia. Ini sebenarnya bukan hanya Indonesia, bisa jadi Nusantara. Ya, Nusantara ini sering diasosiasikan dengan negara-negara yang berbahasa Melayu, termasuk seperti di Patani ya, di Thailand, Tagalog ya di Filipina, ya sudah pasti Melayu ya, Malaysia dan Singapura. Potensi Aceh menjadi model perekonomian Indonesia ya, percepatan akselerasi Aceh sebagai model ekonomi syariah, peluang, tantangan, dan strategi. Sebelumnya kita berbicara tentang kenapa dunia Islam dulu pernah hebat, ya Aceh dulu pernah hebat. Nah, saya mengutip ya apa yang disebutkan. Saya pikir statement ini ya
menarik karena statement ya yang disebutkan oleh seorang bilioner, ya, nama beliau adalah Ray Dalio. Profesi beliau adalah sebagai salah seorang manajer hedge fund. Ini hedge fund ini adalah lembaga pelindung nilai, Bridgewater. Nah, statement beliau itu menggoncangkan dunia, membuat dunia shock. Karena beliau mengatakan bahwa ekonomi kapitalisme sedang jatuh, capitalism is falling. Dan oleh karena itu ya, revolusi perubahan ya dari kapitalisme menuju ke sistem ekonomi termasuk ekonomi ini akan mulai. Ini saya kutip dari Euronews ya, 26 Juli 2019. Lebih lanjut ya, Ray Dalio ini mengatakan bahwa ketidakseimbangan global itu berada pada tingkat yang sangat tidak stabil. Artinya ketidakseimbangan global itu ya, ekonomi yang berbasis riba, ekonomi kapitalis, ekonomi komunis ini sudah tidak cocok lagi. Beliau menyebutkan bahwa ekonomi Islam dengan konsep zakat yang 2,5% itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pajak di negara manapun, dimanapun. Ya, sehingga zakat ini dilihat ya memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mengeliminir ya, untuk menghapus ketidakseimbangan sosial yang begitu parah ya di seantero jagat dunia. Pelarangan riba ya dalam dunia bisnis ini akan menjadikan ya ekonomi global ini akan tumbuh, dan juga ya konsep ekonomi Islam ya yang mengusung nilai-nilai etika ini dilihat akan mampu mewujudkan pasar bebas yang sesungguhnya. Nah, statement ini ya setidaknya kita melihat bahwa keberadaan potensi ekonomi Islam untuk menjadi sistem ekonomi alternatif yang mampu mewujudkan keadilan ekonomi global, yang bisa mengeluarkan ya sistem ekonomi itu dari krisis yang terjadi silih berganti, ini diyakini ya oleh para pakar Barat. Kalau pakar Islam yang menyebutkan tentang itu mungkin kita maklum saja, tapi ini keluar ya statementnya dari praktisi ya, pelaku bisnis, kawakan seorang manajer hedge fund ya pada 26 Juli 2019. Oke, nah kemudian kita lihat ya kenapa dunia Islam ya, kenapa dunia Islam itu pernah hebat dulu. Nah, kenapa saya mengangkat model, menjadikan Aceh sebagai model, menjadikan Aceh sebagai kiblat ya perekonomian Indonesia ya minimal, atau perekonomian Nusantara atau global, maka sudah pasti kita harus melihat ya, melihat cermin kaca spion apa yang pernah ya kita raih ya tempo dulu, prestasi apa yang pernah dunia Islam dan Aceh lakukan. Tidak, tapi mohon dipahami ya adik-adik sekalian, kenapa ya sejarah historis ya saya angkat di sini, karena saya lihat ya, saya berada di hadapan adik-adik ya, mereka yang punya energi yang sangat luar biasa. Mereka ya, Anda itu punya semangat yang luar biasa yang mampu menorehkan ya sejarah-sejarah baru ya minimal untuk Aceh. Saya berbicara tentang sejarah bukan untuk mengagung-agungkan sejarah, tapi mudah-mudahan ya kita belajar sejarah nanti kita mampu ya untuk menciptakan sejarah baru, membuat sejarah yang lebih hebat dari dulu. Kalau orang dulu bisa dan kita dilahirkan oleh mereka ya, kenapa kita tidak bisa melakukan lebih hebat dari mereka? Saya pikir adik sekalian ya, termasuk saya sendiri ya, orang tua saya hanya tamat PGA, nggak ada S1, tapi
alhamdulillah anaknya itu bisa jadi profesor. Artinya apa? Bahwa kalau orang dulu bisa hebat, maka mereka. Oke, adik-adik sekalian, para ibu sekalian, nah kenapa ya Islam hebat dulu? Ini kalau kita lihat ya hadis ya, yang saya kutip dari kitab Al-Mughni, Al-Hamli, ya, Asfar, ya, tulis oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, hadis nomor 1576. Hendaklah kalian berdagang, karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Artinya apa? Kalau maka kuasailah perdagangan, kuasailah ekonomi, kuasailah bisnis. Karena saya pikir ini ada ya, karena 9 dari 10 pintu rezeki. Ya, tergolong dalam hadis yang dhaif, tapi tidak keliru ya, kita merujuk pada hadis-hadis yang dhaif kalau dia tentang masalah keyakinan, tidak berbicara tentang masalah akidah, dia tidak berbicara tentang keesaan Tuhan. Nah, 818 Hijriah hingga 821 Masehi. Kawan-kawan ya, untuk mengecek, memastikan mic-nya itu di mute ya, di mute. Ya. C. Ini yang memute-kan mikrofonnya, saya doa semua dapat nilai A. Tahu ya, harus berusaha untuk itu ya. Nah, apa yang ditorehkan oleh Umar Abdul Aziz? Ini saya bicara dulu sejarah ya, mulai dari masa khalifah, nanti bicara 900 masuk ke Aceh, ya, Aceh pada tataran internasional dan juga pada tataran 300. Nah, pada masa Umar Abdul Aziz berkuasa, ya, itu dilaporkan ya, banyak referensi-referensi yang bisa kita baca bahwa pada masa itu tidak ada yang berhak tidak ada orang yang berhak menerima 5.000. Pada masa Khalifah Umar, orang-orang yang memiliki hutang tapi mereka adalah orang-orang yang jujur, itu dilunasi oleh negara. Dan bahkan adik-adik sekalian, luar biasanya ya, ketika itu siapa yang mau menikah itu ada bantuan pernikahan dari negara. Ini mudah-mudahan ya, Aceh juga bukan hanya punya jaminan kesehatan Aceh, mungkin ke depan Aceh akan punya jaminan mahar Aceh. Ini mudah-mudahan mungkin kalau salah satu dari Anda ya menjadi pemimpin Aceh ke depan, atau ya menjadi anggota legislatif, anggota dewan, insya Allah Anda bisa memperjuangkan ini. Nah, bahkan Khalifah Umar ya meminta para ajudannya, ya, para pegawainya, apa kata beliau? Carilah ya mereka-mereka yang rajin, yang patuh membayar jizyah. Jizyah ini adalah pajak pertanian. Ya jizyah ini ya, ini orang non Muslim ya yang membayar pajak. Ada ya
hitung kira-kira ada berapa pemimpin kita yang adil, ada berapa pemimpin yang hidup sederhana, ya, berapa pemimpin ya yang mengedepankan rakyatnya, ya, artinya apapun yang beliau nikmati itu harus lebih duluan dinikmati oleh rakyatnya. Dan ini sebenarnya yang terjadi pada khalifah-khalifah ya pada tempo dulu. Oke, adik-adik sekalian, nah kemudian saya akan sebutkan ya apa yang dilaporkan, apa yang dilihat oleh seorang traveler. Traveler ini penjelajah. Nah, beliau adalah Ibnu Battuta. Ini Ibnu Battuta asal dari Maroko. Ya, pada tahun 1326 Masehi, beliau mengunjungi Damaskus. Nah, beliau menyaksikan ya, sehingga beliau melaporkan bahwa suatu hari saya melihat budak kecil. Ini budak ini maksudnya hamba sahaya, slave. Ya, suatu hari saya melihat budak kecil membawa mangkok perselin made in Cina. Mangkok itu jatuh dari tangan budak kecil itu dan pecah. Orang yang berada di sekelilingnya datang membantu memungutnya. Dan ada di antara mereka yang berkata, "Wahai budak kecil, ambil mangkok yang pecah ini, bawa ke rumah wakaf." Ya, bawa ke rumah wakaf Perkakas. Dan kemudian si budak kecil itu ya membawa mangkok yang pecah itu ke rumah wakaf Perkakas, dan dan pengelola wakaf itu memberi uang ya sebanyak harga mangkok pecah, sehingga budak ini bisa membeli mangkok pecah yang lain. Karena ya kalau kita pahami ya, yang namanya budak itu punya majikan. Ya, kita punya bos saja belum tentu bos itu baik. Apalagi bicara budak, hubungan budak dengan majikan. Mesti ini hubungan yang sangar ya, hubungan yang tidak mesra. Maka kita tidak bisa bayangkan ya kalau si budak kecil ini melaporkan ke majikan, "Wahai majikan, saya sudah pecahin mangkok Anda." Pikir ya si budak ini akan diseret ya, akan dianiaya ya, dan sebagainya. Cerita ini juga menunjukkan bahwa perkembangan ya lembaga wakaf sangat luar biasa di Damaskus ketika itu. Ya, sehingga ya kalau menurut Ibnu Battuta peran lembaga wakaf ketika itu di luar bayangan ya, di luar perhitungan, artinya luar biasa. Lembaga wakaf ketika itu memberi bantuan bagi mereka yang naik haji, memberi hadiah kepada gadis-gadis yang ingin melakukan perkawinan yang orang tuanya ya tidak mampu. Saya pikir menarik ini ya, kalau di Aceh ya ada seperti itu, ada gadis miskin ya, atau ada gadis kawin dengan ya linto baru miskin, maka Baitul Mal akan memberi hadiah kepada pengantin perempuan. Dana dari wakaf itu juga digunakan untuk membebaskan ya tebusan-tebusan yang ada dalam penjara. Mereka yang ingin melakukan perjalanan ya tidak punya dana, itu dibantu oleh wakaf, dana wakaf Baitul Mal. Yang ingin pulang ke negaranya, bahkan dana-dana Baitul Mal itu karena melimpah ruah juga ikut digunakan untuk membuat trotoar ya, membuat jalan. Oke, adik-adik sekalian, Ibnu Battuta dikenal ya, dia adalah sebagai pengelana, penjelajah, traveler ya, 20 tahun kemudian ya, sekitar ya 2 Juni Damaskus ya, beliau sempat singgah ke Samudra Pasai. Ya, ini kita bisa baca dalam referensi ya. Pada tahun 1345 Ibnu Battuta datang ke Samudra Pasai dan beliau menetap, itu disebutkan selama 15 hari.
Ya, setelah 3 hari ya, pertama beliau sampai, kemudian beliau bertemu dengan Sultan Malik Az-Zahir, dan beliau dijamu sangat luar biasa. Beliau melaporkan ya, Malik Az-Zahir begitu alim. Pertemuan dengan beliau itu dilakukan pertama sekali itu pada saat salat Jumat. Malik Az-Zahir ya berjalan ke masjid itu tidak pakai gajah, tapi beliau berjalan kaki. Dan Ibnu Battuta menyebutkan bahwa Samudra Pasai ketika itu ya rakyatnya sejahtera karena Malik Az-Zahir adalah seorang sultan ya yang begitu kuat, ya yang begitu kuat menjalankan syariat Islam bermazhabkan Syafi'i. Oke, kita lihat juga ya pada masa Malik Az-Zahir ya, itu disebutkan ya Malik Az-Zahir berkuasa 1297 hingga 1326. Nah, pada saat itu ya Samudra Pasai sudah menggunakan uang emas. Karena kita pahami uang emas itu adalah salah satu instrumen moneter yang sangat penting dalam Islam. Ya, sedangkan uang-uang ya yang kita gunakan sekarang atau disebut dengan fulus itu bahkan dilihat oleh pakar ekonomi itu sebagai salah satu silih berganti penyebab terjadinya ketimpangan ya antara sektor real dan sektor keuangan. Karena dengan menggunakan fulus ya, uang itu dengan mudah bisa bisa berkembang biak ya, bisa berlipat ganda. Sedangkan sektor real jumlah barang itu ya pertumbuhannya itu sangat pelan sekali. Maka wajar sekali ya adik-adik sekalian. Coba kalau Anda ingat ya, ketika Anda coba kalau saya bandingkan Anda dengan saya ya, ketika saya ibtidaiyah dulu ya di kampung, jajan saya berapa? 5 perak. Coba adik-adik ya, kalau ada anak SD dulu ya, kalau ada anak SD sekarang jajannya berapa? Ya, kita kasih 5.000 pun mungkin dia nggak akan mau. Ya dulu 5 perak, sekarang 5.000. Kenapa? Itu adalah karena fulus, karena fiat money, karena uang hampa. Jumlah uang itu ya berkembang begitu cepat, tetapi kalau kita lihat sektor real itu berkembang begitu pelan. Setidaknya ya kalau saya pulang ya ke ibtidaiyah sekarang, kalau saya mau melihat ya jumlah kantin atau kue yang dijual, saya pikir tidak begitu banyak bertambah. Saya ingin menggambarkan itu adalah sektor real. Tapi uang berkembang begitu cepat, maka apa yang terjadi, inflasi itu ya dengan sendirinya akan terjadi. Ya, dengan penggunaan dirham ya, penggunaan dinar ya, ini sebenarnya mata uang emas sering disebutkan dinar. Ya, kalau dirham itu mata uang logam, tapi di Samudra dirham itu adalah mata uang emas. Ya, nah menggunakan mata uang sendiri, semua kegiatan pencetakan dirham pada masa Sultan Muhammad Malik Az-Zahir itu ditentukan oleh Sultan. Dirham itu memiliki berat yang bervariasi antara 0,40 hingga 0,58 gram. 40 gram, berapa manyam itu? Ya, berapa manyam itu? Yaitu kalau manyam Aceh Utara itu sekitar 33 manyam. Ya, tapi kalau gram Aceh PD itu karena satu manyam Aceh Utara itu 3 gram. Satu manyam Aceh PD itu, dan juga saya pikir Aceh besar itu adalah 3,3 manyam. Maka hati-hati ini ya, ini yang cowok-cowok nih ya, yang berasal dari Aceh Utara mau kawin ke PD itu harus cukup manyamnya. Jangan kalau nanti diminta katakanlah 1 manyam, jangan Anda bawa 3 gram, nggak cukup. Ya, artinya kalau manyam itu berbeda antar PD. Ya, nah antar Aceh ya, mutu ya dirham itu
antara 17 hingga 18 karat. Di bagian mata uang dirham itu tertera nama Muhammad Malik Az-Zahir, dan di belakangnya tertera ungkapan Al-Sultan Al-Adil. Ini luar biasa ya. Kenapa ditulis Al-Sultan dan Al-Adil? Setidaknya uang itu juga akan mengingatkan raja, akan mengingatkan sultan untuk menjadi pemimpin yang adil. Ya, karena kalau tidak kan orang melihat kenapa hanya ditulis di uang, tapi kenapa sultannya tidak adil. Artinya bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang sangat luar biasa yang menjunjung nilai keadilan. Ini nilai yang sangat universal ya, nilai bukan hanya nilai yang diinginkan oleh umat Islam, tetapi juga nilai ya yang diinginkan oleh semua agama. Karena kita pahami ya adik-adik sekalian ya, ini karena saya lihat ada saudara-saudara kita ya yang non Muslim ya, kalau kita lihat ya berbicara tentang riba, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas riba. Kalau kita lihat sebenarnya semua agama itu melarang riba. Agama Kristiani, agama Buddha, agama Hindu, bahkan Yahudi juga ya, dalam agama mereka itu riba dilarang. Nah, tetapi ya kalau kita lihat yang paling komit ya untuk membebaskan diri dari riba itu kalau kita lihat adalah umat Islam. Ya. Nah, artinya sebenarnya berbicara tentang ekonomi syariah, ekonomi yang bebas riba inilah sebenarnya ya tidak bertentangan dengan ekonomi agama-agama yang lain. Adik-adik sekalian yang ada di Banda Aceh atau yang membaca koran ya bulan November 2013. Heboh ketika itu, Banda Aceh heboh, Aceh saya pikir heboh, ya, ketika seorang pencari tiram namanya Salihin, ya, beliau mencari tiram di Krung Darui, tiba-tiba beliau menemukan emas, menemukan peti dan dalam peti itu ada emas. Nah setelah itu ya banyak orang ya di kawasan Krung Darui itu rame-rame mereka turun ke Krung Darui mencari emas, dan banyak uang emas yang ditemukan ketika itu. Sehingga pemerintah Kota Banda Aceh ya membatasi, melarang, tidak boleh lagi mencari emas. Nah adik-adik sekalian ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika itu ya saya juga ikut menulis di Serambi ya. Saya pikir sampai hari ini bisa dilihat di online-nya, Dinar Aceh ya, judulnya Dinar Aceh. Setidaknya saya mengingatkan ya masyarakat Aceh, para pembaca sekalian, bahwa wahai kawan-kawan saudaraku, lihatlah Aceh pernah menggunakan uang emas dulu. Ya Aceh pernah jaya dulu, salah satunya adalah buktinya kita menggunakan uang emas. Adik-adik sekalian, ya kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Karena kita pahami kerajaan Islam pertama di Aceh ada di Samudra Langsa, ya di Samudra Paseh. Ya, nah kemudian ya kerajaan Aceh Darussalam ya mencapai puncak pada masa Sultan Iskandar Muda 1607 hingga 1636 Masehi. Saat itu Aceh Darussalam termasuk salah satu kerajaan besar Islam dunia ya, selain dari ya 4 kerajaan Islam dunia lainnya. Ini bisa dibaca di referensi ya. Kalau ini saya kutip dari ya buku Malayati Sri Kandi dari Aceh. Ya, ketika itu ya Aceh, kerajaan Aceh Darussalam sejajar dengan kerajaan Utsmaniyah di Istanbul, Turki. Sejajar dengan kerajaan Maroko di Rabat, Afrika Utara, kerajaan Isfahan di Iran, di Persia, kerajaan Mogul di Agra. Ya, lihat Taj Mahal ya di Agra, ya itu sebenarnya adalah peninggalan ya kerajaan Aceh yang besar, sama dengan besarnya kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kerajaan Aceh Darussalam ketika itu tidak saja unggul dalam bidang pengembangan agama, tetapi juga unggul dalam bidang politik dan perdagangan dan pendidikan. Maka kalau kita lihat ya sejarah ini, setidaknya kita bisa mendapat jawaban kenapa Aceh hebat dulu. Ya,
artinya bahwa penguasaan ya pengetahuan, ya hebat dalam dunia pendidikan, unggul dalam dunia ekonomi, ya juga menguasai politik, tapi semua itu dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka akan menjadikan ya mereka itu hebat. Profesor ya Azyu Mardi Azra, ini mantan rektor IAIN Syarif Hidayatullah UIN Jakarta. Dalam bukunya ya Perspektif Islam di Asia Tenggara, beliau mengatakan ya pada masa Sultan Iskandar pada masa Sultan Iskandar Sani, ini setelah mangkatnya Sultan Iskandar Muda, ya pada tahun 1635 hingga 1654, beliau sebutkan bahwa ketika itu riba telah dilarang di Aceh. Ya, ini luar biasa ya, karena kalau kita lihat ya dimanapun sekarang, di negara manapun ya, belum berani mereka mengeluarkan undang-undang yang mengatakan riba itu dilarang. Kalaupun berani, pernahkah kita melihat ada mahkamah riba, ada orang yang dihukum atau masuk penjara itu karena riba? Belum ya, itu belum ada. Tapi itu pernah dilakukan di Aceh dulu. Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan sejak tahun 1916 Hijrah telah mempunyai undang-undang dasar yang bernama Kanun Mukuta Alam atau Kanun Al-Ashi. Ya, di antara lembaga pemerintah yang diatur ya dalam kanun tersebut terdapat sebuah lembaga namanya Balai Mesara. Ini Balai Mesara sebenarnya ini adalah Baitul Mal. Ya, lembaga zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Nah, Mahkamah Hukum era Kesultanan sudah memadai dilakukan oleh para ulama, imam gampong guisi dan para orang tua yang disegani. Artinya bahwa kalau terjadi pelanggaran syariat Islam, termasuk ya pelanggaran praktek muamalah, ada orang yang mengurangi timbangan, ada orang yang menipu dalam jual beli, maka ini ya para ulama, imam gampong guisi dan orang tua ketika itu berperan ya untuk menjaga atau untuk memberi hukuman yang setimpal. Aceh menjadi pusat ya perniagaan entrepot. Ini entrepot sebenarnya fungsinya seperti Singapura sekarang. Artinya Aceh menjadi pusat persinggahan, menjadi gudang. Ya. Saudagar India, Gujarat, Cina, Belanda, Aceh memproduksi minyak, tanah kasturi, kapur dan kemenyan, gayu gaharu, cendana, damar, lada hitam, padi, tebu, tembakau, sayuran, gading, ulat sutra, dan lilin. Masa Sultan Iskandar Mahkota Alam, ya Sultan Iskandar Muda, terdapat lebih daripada 300 orang tukang emas. Ya, maka saya baca ya di WA hari ini mengatakan bahwa Indonesia adalah negara ketiga terbanyak, ya memiliki emas terbanyak di dunia. Kan Aceh termasuk di dalamnya. Ya bisa jadi mungkin Aceh adalah provinsi yang terbanyak punya emas. Ya, wallahu alam ya, karena itu rahasia Tuhan. Ya, cuma kita baru sadar, baru tahu kalau ada orang ya menggali sumur dan sebagainya tiba-tiba mendapatkan emas. Karena siapa sangka ya Aceh ya memendam giok ya, batu giok yang sangat luar biasa. Ya. Oke, kita lihat juga ya tadi bicara Aceh ya pada masa kerajaan. Sekarang coba kita lihat ya. Saya ketika membaca slide ini, saya cemburu dengan orang Aceh Utara ini. Ya, ternyata orang Aceh Utara itu begitu hebat dulu, ya bisa menjadikan Aceh ya terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi juga terkenal di belahan dunia lainnya. Bapak Ibu, didirikan pada tahun 1808 Masehi. Ya, ini Tunku Syed Husin Al-Aidid, ini adalah seorang saudagar Aceh yang hijrah dan kemudian menetap di Pulau Pinang sejak 1791 dan beliau mendirikan masjid, ya mewakafkan sebuah masjid. Sampai sekarang masjid ini kokoh. Adik-adik sekalian ya, sehat sakit berobat ke Pulau Pinang.
Mereka mengatakan kalau kita datang ke Pulau Pinang ya, masyarakat Aceh ini seperti diberi keistimewaan di ya Lam Wah-i. Ya Lam Wah-i bahasa Cina ya. Ya, tapi sepertinya itu kan bahasa Aceh, Lam Wah-i. Dalam wah itu dalam apa? Dalam retak-retak itu ada air, ada sumber kehidupan. Nah, menariknya ya di hall ya, di dekat ini counter informasi di Lam Wah-i itu di dindingnya ditulis siapa donatur, di antara donatur penting ya yang ikut membiayai rumah sakit Lam Wah-i itu ya, kalau kita baca, kalau bukan nomor 2, nomor 3 itu tertulis di situ Aceh Trader Association ya, gabungan pedagang-pedagang Aceh. Maka ketika itu saya ya merasakan ini bisa jadi ya orang-orang rumah sakit ini memahami bahwa pedagang-pedagang Aceh ikut membantu ya pembangunan rumah Lam Wah-i, maka wajar ketika masyarakat Aceh datang ke situ itu dianggap ya mereka datang ke rumah sakit sendiri ya, sehingga itu diperlakukan ya, dilayani dengan baik. Adik-adik sekalian ya, sekarang kita kembali ke Jakarta ya. Kita lihat ya, siapa yang tidak tahu Tugu Monas? Ya, saya pikir semua tahu Tugu Monas. Ya, nah di Tugu Monas ya, saya pikir yang paling menarik adalah yang berada di puncaknya. Itu emas 38 kg. Yang terbuat dari emas 38 kg dan 28 kg itu diwakaf, itu merupakan wakaf Haji Tengku Markam. Ya, Tengku Markam. Ini beliau Tengku Markam, ini beliau punya perusahaan namanya PT Karkam ya di Aceh. Orang Aceh menyebutnya Markam. Ya. Nah, Tengku Markam ini kelahiran 1925 di Desa Alu Capli, Kecamatan Senudun, Aceh Utara. Ini saya pikir luar biasa ya, orang Aceh Utara ya ikut mewakafkan ya Habib Buga ya di dan juga ya simbol ya, ikon ya perjuangan ya pemersatu rakyat Indonesia itu Tugu Monas ya. Coba kalau kita hitung ya, berapa harga 28 kg emas dulu ya, artinya berapa harga 28 kg emas sekarang. Kalau ya tadi sempat saya cek harga emas ya pada 4 Oktober itu 1 gram itu 1.120.000 ya, ini kurang 01 ya, ini kurang 01. Harga emas 1 gram 1.120.000. Ini kalau kurang 0 ini kawan-kawan yang laki kan begitu gembira, oh harga emas sudah murah, cepat-cepat bisa nikah ya. Jangan dulu ya, harus selesai kuliah ya, masih semester 1 ya atau semester 2. Nah, kalau kita kalikan ya 1.120.000 dengan 28 kg, 28 kg ini adalah 28.000 gram, maka harganya 31,36 miliar. Pertanyaan saya, ada nggak zaman sekarang ada orang gila yang mau mewakafkan uangnya sampai 31,36 miliar? Saya pikir belum ya. Almarhum ya Kecil Lemi ya, yang baru saja meninggal ya, saya sangat yakin beliau adalah penghuni surga Allah, karena beliau yang membuat masjid Haji Kecil Lemi di Banda Aceh itu yang sangat luar biasa. Saya pikir harganya juga tidak mencapai 31,36 miliar. Nah, artinya ya begitu luar biasa ya, begitu dermawannya ya masyarakat ya Aceh ketika dulu. Nah, coba kita lihat adik-adik sekalian, Aceh sudah berbuat untuk Indonesia. Ya, saya ceritakan ini setidaknya ya, Aceh sudah melakukan sesuatu, memberi kontribusi, menjadi contoh, menjadi model ya, menjadi referensi ya bagi daerah-daerah lain. Mesti adik-adik ingat ya, tahun 2018 heboh juga di Aceh ya, Nyak Sandang. Siapa tidak kenal Nyak Sandang? Seorang kakek ya yang menunjukkan bahwa beliau memilih saham, obligasi, itu bukti tanda beliau pernah menyumbang, pernah mewakafkan ya hartanya ya, ketika itu
beliau berumur 27 tahun. Ya, orang tua Nyak Makam ya ketika itu menjual sepetak kebun yang isinya 40 pohon kelapa di dalamnya. Harganya hanya 100 perak ketika itu, dan itu ya disumbangkan, diwakafkan untuk membeli RI-01 ya Selawah, Dakota. Dan itu adalah pesawat pertama di Indonesia. Sehingga wajar saja ya Aceh disebutkan sebagai daerah modal kemerdekaan, karena Dakota RI-01 inilah ia yang menghubungkan ya Indonesia dengan luar negeri, padahal ketika itu Indonesia ya sedang diblokade ya oleh Belanda. Sebenarnya banyak sandang lainnya yang ikut menyumbang karena mereka ya mendengar ya saran atau ajakan ya ulama karismatik Gubernur Aceh ketika itu Teku Daud Bereh. Ya, maka ketika Soekarno datang ke Kutaraja, Teku Daud Bereh ya menyerahkan ya donasi-donasi ataupun dalam bentuk wakaf untuk membeli pesawat terbang pertama Republik Indonesia. Adik-adik sekalian ya, di awal-awal ya ketika saya naik pesawat Garuda itu saya baca, kan ada majalah Garuda. Dan di majalah itu disebutkan bahwa Garuda yang ada hari ini itu adalah ya cikal bakalnya itu adalah dari RI ya Dakota Republik Indonesia 001. Orang Aceh yang menyumbang ya, yang mewakafkan hartanya untuk Indonesia. Ini alhamdulillah ya ketika heboh isu Nyak Sandang, isu Nyak Sandang ya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia agar beliau dibangunkan sebuah masjid. Beliau dinaik hajikan. Ya, pemerintah membawa beliau naik haji, dan beliau diobati matanya karena beliau sudah tidak bisa melihat lagi. Ya. Nah, 2 sudah terpenuhi, ya 1,5 terpenuhi ya. Mata beliau sudah dioperasi, sudah jumpa dengan Pak ya Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Beliau dibawa dengan Garuda, karena kan itu Garuda beliau. Karena beliau ikut membeli. Karena kalau kita membeli ya, katakanlah membeli saham artinya adalah kita membeli pesawat. Kita membeli hak kepemilikan. Nah, cuma ketika itu kan tidak jelas, saya pikir statusnya adalah itu wakaf. Maka kalau wakaf tidak boleh kita minta lagi. Ya tidak boleh rakyat Aceh mengklaim kepada pemerintah Indonesia, ayo kembalikan uang kami. Tidak boleh, karena wakaf itu setiap harta yang kita berikan itu sebenarnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Makam sudah menikmati naik Garuda, matanya sudah dioperasi, karena naik haji itu antriannya panjang, makanya Makam ya sudah diberikan ya sudah diumrahkan oleh pemerintah. Cuma masjid itu belum dibangun. Ya. Nah, adik-adik sekalian ya, ini kalau kita lihat berapa jumlah emas yang terkumpul ketika itu 24 kg. Ini lebih banyak dari yang diberikan oleh Teku Markam tadi. Nah, dalam sebuah catatan ya, seorang guru ya, STPM, cikgu di Malaysia itu disebut guru itu adalah cikgu. Kalau STPM itu setingkat SMA, kalau SPM itu setingkat SMP. Nah, di Malaysia ya, Cikgu Jumali ya, beliau ya dalam coretannya menuliskan bahwa Aceh pernah hebat ya. Aceh pernah hebat. Ya, beliau mengatakan sistem ekonomi yang dijalan di Aceh yang berlandas Islam berjaya meletakkan Aceh sebagai pusat perdagangan penting di Nusantara pada abad ke-16. Artinya bahwa ketika ekonomi itu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keislaman, ya, dan ini sudah menjadikan Aceh ya hebat ketika itu. Maka sebenarnya kalau saya ya, karena kita ketahui Aceh pernah hebat dulu dan Aceh pernah tidak hebat kemudian. Aceh dulu hebat ya, terkenal ya karena ya Aceh Darussalam ya, karena pelaksanaan syariat Islam. Ya, tertoreh ya dalam sejarah-sejarah dunia Islam. Tetapi akhir-akhir ini ya tahun 2004 ya, Aceh juga terkenal di dunia itu karena tsunami. Ya, kalau saya melihat kalau kita ingin mau terkenal, mau hebat, kuncinya adalah dengan Al-Quran. Apakah dekat dengan Al-Quran atau terkenal karena jauh dengan Al-Quran?
Ya, karena Al-Quran itu adalah panduan ya, pandangan hidup yang sangat luar biasa. Apabila ya kita melaksanakan sepenuhnya, itu pasti ya Islam itu akan menjadikan kita sebagai umat yang tinggi, umat yang unggul ya, dan tidak bisa dilawan oleh umat-umat yang lain. Oke adik-adik sekalian ya, dari cerita di atas, dari apa yang saya paparkan ya, setidaknya kita tahu kenapa Aceh hebat dulu, kenapa dunia Islam itu pernah mendominasi. Salah satunya adalah karena pelaksanaan sistem ekonomi yang bebas riba. Ya, dunia Islam, Aceh mampu ketika itu membebaskan dirinya dari jerat riba. Tidak terperangkap dalam riba. Ya, rakyat Aceh sudah melakukan jihad melawan riba. Ya, kalau versi kick ND ini kick riba. Ya, sudah kick riba ya, itu sejak dulu. Maka ya tidak ada kata lain ya, kalau kita ingin menjadi hebat, menjadi model, walaupun memang sebagiannya sudah menjadi model, yang pasti tidak ada kata lain kecuali kita bicara hijrah ekonomi. Nah, ketika Rasulullah ya melakukan hijrah, sesampainya ya di Madinah, ya beliau hijrah diikuti oleh kaum-kaum muhajirin, ya disambut oleh kaum-kaum ansar yang ada di Madinah. Nah, mungkin di situ ada pelajaran penting ya yang bisa kita petik. Apa yang Rasulullah lakukan untuk membina kehidupan baru di kota Madinah ketika itu. Nah, kalau kita lihat ya, sejarah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika itu yang pertama beliau bangun adalah Masjid Kubah. Artinya yang pertama beliau bangun adalah masjid. Artinya yang paling penting yang pertama adalah bicara keimanan, bicara akidah, bicara ya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita pahami bahwa syariah ya, fondasi dasar syariah adalah berbicara tentang akidah. Nah, kemudian apa yang Rasulullah bangun setelah mendirikan masjid, maka ketika itu Rasulullah membangun pasar, membangun ekonomi. Maka landasan ekonomi, landasan syariah yang kedua ya, yang pertama akidah, yang kedua adalah bicara muamalah. Ya, yang beliau bangun. Dan dalam melakukan muamalah itu, ya pasar Islam yang dibangun oleh Rasulullah ketika itu adalah pasar-pasar yang bebas dari perilaku-perilaku yang merugikan orang lain, yang mengedepankan nilai-nilai etika, moral. Ya, dan itu merupakan ya sendi ya syariah yang ketiga, yaitu berbicara tentang akhlak. Maka akhlak itu sangat penting. Seberapa pintar pun seseorang, seberapa hebat pun seseorang, seberapa kaya pun seseorang, kalau dia tidak punya akhlak, maka dia tidak akan punya harga, tidak akan dihargai ya oleh orang lain. Nah, maka kuncinya apa? Kalau kita ingin hebat, ya kalau kita ingin maju ekonomi ya, berlandaskan keadilan, maka kita harus perang ya melawan riba, membebaskan diri dari jerat ya, dari jeratan riba. Nah, coba kita lihat adik-adik sekalian, bagaimana wajah ekonomi Aceh sekarang. Maka wajahnya putih atau wajahnya hitam? Maka saya taruh ini wajah apa nih? Wajah bukan kucing ya, marmet ya. Saya taruh wajah marmet di tengah. Bagaimana wajah Aceh sekarang? Ya, apakah wajah Aceh cerah, pakai bedak, bagaimana? Atau wajah Aceh bopeng sekarang? Ya. Nah, kalau kita lihat wajah Aceh sekarang ya, mungkin satu sisi kita Aceh adalah provinsi yang pertama ya yang mengkonversikan bank daerah menjadi bank syariah ya tahun 2016. Aceh ya juga daerah yang memiliki kanun paling awal tentang Baitul Mal. Ya, walaupun ada kanun ya, itu yang sampai hari ini tidak bisa dilaksanakan karena kanun ya tentang zakat itu salah satu pasal mengatakan bahwa orang yang membayar pajak di Aceh
Di daerah lain itu disebut perda ya, peraturan daerah. Nah di sisi lain ya, kalau kita lihat wajah Aceh, wajah hitam Aceh, kita lihat kemiskinan ya di Aceh itu nomor 7 di Indonesia. Ya, pengangguran di Aceh juga nomor 7 di Indonesia. Ya, korupsi di Aceh juga ya rankingnya top 5 besar. Ya, padahal Aceh, kalau kita lihat dari sisi ya anggaran pembangunan Aceh, ya tak kalah ya bagian ya alokasi dana otonomi ya, dana-dana pembangunan lainnya itu ya anggaran ya pembangunan Aceh itu ranking nomor 3 terbanyak di Indonesia. Ya, penyelenggaraan kehidupan beragama ya ini termasuk dalam tatanan ekonomi yang Islami, ini menjadi ya tanggung jawab pemerintah. Ya. Nah, kemudian tahun 2006 ada Undang-Undang Nomor 11 ya tentang pemerintahan Republik Indonesia ya di Helsinki. Nah, apa saja ya kanun tentang pemerintah Aceh? Ya, disebutkan bahwa syariat Islam di Aceh meliputi akidah, syariah, dan akhlak seperti saya sebutkan tadi. Nah, syariat Islam meliputi ibadah ya, meliputi ibadah ya seperti kita bicara salat, sedekah, ahwal ya al-saksiyah ya, hukum keluarga, muamalat, hukum perdata, jinayah, kaza ya, tarbiyah, dakwah, dan lainnya. Artinya salah satunya adalah termasuk muamalah ya, termasuk ekonomi. Ya, pemeluk agama di Aceh ya kemudian wajib memiliki kewenangan ya untuk membuat ya fatwa terkait tentang pembangunan ekonomi. Ya, MPU Kabupaten Kota mempunyai kewenangan ya memberi masukan kepada pemerintahan Kabupaten Kota juga menyangkut masalah ekonomi. Kemudian fatwa MPU lokal ekonomi syariah. Nah, diantaranya menyebutkan ya bahwa semua pihak diharapkan untuk mendorong pemerintah Aceh dan DPRA agar merumuskan dan menetapkan kanun terkait operasional pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh di Aceh. Ini disebutkan ya, kalau kita tinggal di Aceh, kita berKTP Aceh, maka wajib mendorong pelaksanaan ekonomi syariahnya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintahan Aceh diharapkan untuk mensyariahkan semua bentuk simpan pinjam yang berkembang di tengah masyarakat, seperti ya PNPM ya, bantuan pemakmur kampung. Masyarakat Muslim wajib menggunakan jasa lembaga keuangan dan bank syariah ya dalam kaitannya dengan simpan pinjam.
Kanun ya nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Ini sebenarnya payung hukum ya, rentetan payung hukum sebelum lahirnya Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Kanun ya nomor 8 tentang pokok-pokok syariat Islam. Ya, ini saya baca nih pasal-pasal penting saja yang relevan ya, pasal-pasal relevan dengan ekonomi. Setiap ya orang beragama Islam berada di Aceh harus menjalankan muamalah. Ini sudah bicara muamalah, bicara ekonomi sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pelaksanaan muamalah di Aceh bebas dari perjudian, ketidakpastian, gharar, ya tazlis, ya samar-samar, spekulasi dan monopoli dan juga riba. Lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasar prinsip-prinsip syariat. Itu menolak ya, mereka mengatakan ekonomi syariah adalah penghambat pembangunan ya, ekonomi syariah tidak adil ya, ekonomi syariah mendiskriminasikan masyarakat non muslim ya, maksudnya lembaga kanun ya, lembaga keuangan syariah. Adik-adik sekalian, Anda bisa search ya di Google ya, saya sudah coba merespon ya beberapa komentar mereka, yang jelas bahwa ya setidaknya yang dari pembicaraan tadi bahwa kalau kita lihat Aceh sebenarnya, Aceh yang lahir hari ini sebenarnya sudah memiliki sejarah yang sangat kental ya dalam melaksanakan syariat Islam. Maka orang-orang Aceh yang menolak syariah hari ini, saya pikir mereka adalah orang-orang yang buta sejarah. Atau mungkin anak-anak yang baru lahir ya, mereka tidak tahu sejarah atau tidak bisa membaca mungkin. Ya. Oke, nah apa ya bunyi kanun nomor 11? Syariah. Koperasi juga semuanya harus syariah. Semua harus syariah, ya. Cuma yang belum diatur ini jodohnya ya, jodohnya ini harus jodoh syariah. Nah, akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah. Ya wajar karena lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah yang dimasukkan di sini apa saja? Lembaga keuangan non-bank syariah, ya, pajak gadai, ya, takaful, ya, termasuk apa itu ya, leasing dan sebagainya, dan juga lembaga keuangan lainnya, ini semuanya harus ya berplat syariah. Nah, ini yang menarik. Saya pikir ini menarik. Saya tidak temukan di belahan dunia lainnya. Saya pikir ini luar biasa. Maka mudah-mudahan ya, walaupun implementasi ya, rencana implementasi awal tahun depan kanun ini digoyang di sana sini, tapi mudah-mudahan ya anggota dewan, pemerintah, eksekutif, legislatif dan yudikatif di Aceh itu kompak ya untuk memastikan kanun LKS ini tidak ditunda pelaksanaannya ya. Nah, adik-adik sekalian ya, yang menarik dari kanun ini apa? Ya, ini dalam pasal 14, diatur dalam pasal 14. Bank Aceh Syariah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat. Nah, rasio pembiayaan
yang dimaksudkan di sini itu harus minimal 30% paling lambat tahun 2020. Ini sudah 2020 ya. Kalau saya lihat memang tidak akan bisa direalisasikan ini 2020. Maksudnya apa? Ya Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai. Maksudnya apa? Bank syariah itu harus memberi pinjaman kepada usaha kecil dan menengah itu minimal 30% dari total pembiayaan. Ya, tujuannya apa? Agar industri kecil menengah itu tumbuh. Karena kita pahami banyak orang miskin, orang yang pendapatan menengah ke bawah itu adalah orang-orang yang berada di pedesaan atau orang-orang yang memiliki usaha mikro, usaha yang kecil. Ya, kalau daerah saya seperti kedai klep ya. Kedai klep itu kan kadang buka, kadang tidak, kios. Nyak-nyak yang jual sayur dan sebagainya. Itu akan diberikan ya, akan diberikan pembiayaan. Ya, karena sekarang ya kalau kita lihat Bank Aceh Syariah itu jumlah ya pembiayaan yang diberikan kepada UMKM itu sekitar 7,3%, sangat sedikit. Kenapa Bank Syariah enggan memberikan pembiayaan kepada mereka? Karena Bank Syariah tidak mau rugi. Mereka hanya memberikan kepada usaha-usaha yang sudah pasti untung. Dan hal ini diatur oleh kanun. Bahkan ya tahun 2022 kanun mengatur 40% pembiayaan perbankan syariah itu harus diberikan kepada UMKM. Ini luar biasa. Saya pikir dimanapun kita lihat ya, aturan dimanapun, apakah di negara Arab atau dimanapun, tidak mengatur hal ini. Ini saya pikir luar biasa. Ya, mudah-mudahan kanun ini tidak hanya tertera tertulis ya di kertas, tersimpan dalam dokumen, yang kita harapkan dia bisa terimplementasi sepenuhnya. Nah, bukan hanya itu ya, juga kanun ini mengatur bahwa akad berbasis bagi hasil. Pembiayaan ya yang diberikan oleh perbankan syariah itu harus yang berbagi hasil. Bank syariahnya harus mengambil resiko. Jangan didominasi oleh produk-produk jual beli. Jual beli ya murabahah misalnya ya, Nur Hasanah ingin pinjam uang ya, Nur Hasanah Lubis ya, ingin mengambil pembiayaan dengan bank syariah. Datang ya Pak Sabri, tak kalah saya bekerja di bank, saya mau pinjam uang lah. Oh, kami tidak bisa memberi pinjam uang ya di bank syariah, karena kalau Anda pinjam katakanlah 15 juta, Anda bayar 16 juta, maka yang 1 juta itu riba. Uang ya ditukar dengan uang, tapi ada kelebihan, maka itu riba. Maka saya tanyakan ke Nur Hasanah, Nur Hasanah, untuk apa Anda uang? Mau beli motor Pak? Ya, saya mau kampus. Oke, berapa motornya? Ya, motor Scoopy atau motor apa ya? Ya, nah katakanlah 20 juta Pak. Oke, akadnya saya mengatakan oke, iya akadnya, maka saya bank ya yang membeli Scoopy itu 20 juta, kemudian saya jual kepada Anda dengan harga katakanlah 23 juta. Dan Anda cicil. Ya, Anda cicil. Akadnya itu namanya akad murabahah ya, akad jual beli. Nah, itu yang banyak dilakukan oleh perbankan syariah. Artinya apa? Kalau ya Nur Hasanah bawa Hondanya dicuri atau kecelakaan, mungkin beliau ya tidak membeli asuransi, maka Nur Hasanah yang rugi, bank tidak rugi, bank tidak menanggung resiko. Maka produk-produk ini sebenarnya yang mendominasi ya perbankan syariah, maka wajar saja ya masyarakat tidak sejahtera. Maka oleh karena itu ya kanun ini mengatur. Katakanlah kalau Nur Hasanah mau ini ya, kan Nur Hasanah mau beli mobil, mau beli motor. Ya, saya tidak pakai akad musarabah ya, ini pakai akad bagi hasil. Nah, bisa jadi ya, katakanlah bicara musyarakah, ya bisa jadi ya musyarakah mutanakisah. Artinya gini,
Nur Hasana gimana kok kepedean banget ya, Anda mau naik motor kalau uang nggak ada. Ada Pak, saya punya uang 5 juta, tapi saya nggak cukup Pak 15 juta. Oke, kita beli sama-sama. Ya, bank memberikan kepada Anda 15 juta, 5 juta itu Anda beli, uang Anda. Maka kalau orang tanya ya, Ayu Widiarti tanya ke Nur Hasana, Nur Hasana, itu motor siapa? Maka Anda mengatakan, sepertiga motor seperempat motor saya, 1 porsi motor saya, 3 porsi motor bank, motor Pak Sabri. Karena modal Anda itu 5 juta, modal bank itu 15 juta. Nah maka ya setiap bulan Anda bayar, ya Anda beli, ya Anda cicil, dan pada saat ya Anda ya saya sewakan ya, sebenarnya saya sewakan, tapi saya sewakan 3 porsi atau tiga bagian, punya Anda 1 bagian. Ya, ini namanya musyarakah mutanakisah, artinya sewa dan nanti Anda beli. Ya, oke, saya ulang ya, Nur Hasanah mau motor. Saya tanyakan, Nur Hasanah punya uang nggak beli motor? Ada Pak, 5 juta. Saya nggak cukup 15 juta. Oke, bank akan tanggung 15 juta. Nah, bank dengan Nur Hasanah sama-sama membeli motor. Ya, kalau ditanya oleh Windari, itu motor siapa? Maka Nur Hasanah bilang, 2 kaca spion, lampu ini punya saya, lainnya punya bank. Nah, maka motor itu akan diserahkan ke Nur Hasanah. Ya, artinya yang punya bank yang 3 bagian itu disewakan ke Nur Hasanah. Maka Nur Hasanah setiap bulan membayar sewa dan juga ya membeli, ya membayar ya sebagian porsi cicil ya, untuk Anda cicil membeli motor dari bank. Katakanlah perjanjian kita ya 5 tahun, maka pas 5 tahun ya, karena setiap bulan Anda bayar sewa, Anda beli pelan-pelan, pas 5 tahun setelah kontrak, motor itu sah 100% milik Nur Hasanah. Nah bedanya dengan yang tadi apa? Ya, ketika bank dan Nur Hasanah sama-sama membeli, kecelakaan, motor dicuri, maka bank juga ikut tanggung jawab. Yang rugi bukan Nur Hasanah, sama-sama rugi. Maka itulah sebenarnya dalam bisnis ya, kalau kita mau untung, maka kita harus berani untuk rugi sama-sama. Ya, mengharapkan untung yang banyak, maka harus berani menanggung resiko yang tinggi. Kan itu sesuai dengan teori keuangan yang mengatakan bahwa semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, maka semakin tinggi resiko harus ditanggung. High risk, high return. Atau sering disebut no pain, no gain. Ya, hana sakit, hana mangan. Ya, kalau Anda mau untung, maka Anda harus bersakit-sakit dahulu, ya, bersenang-senang kemudian. Nah, ini diatur ya, pembiayaan bagi hasil tahun 2020 harus 10% minimal, 2022 20%, 2024 40%. Pertanyaannya, sekarang berapa persen Pak? Sekarang hanya sekitar sekitar 6-7%, nggak sampai 10%. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh berbasis bagi hasil sekarang itu hanya 7 atau hanya 6-7%, sangat sedikit sekali. Nah ini luar biasa ya, ini luar biasa diatur ini. Nah cuma saya tanya ya pada kawan yang membuat kanun, Pak, kenapa Bapak atur hanya berhenti di 2022 atau berhenti di 2024 dan paling sedikit 40%? Kenapa enggak sampai 50% plus 1? Ya, kenapa tidak 50% plus 1? Ya, beliau hanya senyum, ya tidak menjawab. Ya, tapi saya pikir walaupun 40% ini sudah sangat luar biasa. Ya, artinya ya pemerintah mengharapkan perbankan syariah itu juga ikut menanggung resiko, juga ikut bertanggung jawab, ya menggerakkan, ya menumbuh kembangkan industri kecil di Aceh, sehingga ya perekonomian di Aceh ini akan bangkit. Oke, nah kita lihat ya regulasi yang lain ini juga menarik. Ini juga bisa menjadi model Aceh, karena ya ketika lembaga ya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional,
Mereka membuat regulasi, mereka datang ke Aceh, mempelajari ya kanun, ya mempelajari ya apa yang dilakukan oleh Baitul Mal. Aceh unik memang ya di level Jakarta itu namanya Baitul Mal Nation, Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Di provinsi-provinsi lain itu namanya Badan Amil Zakat Provinsi. Aceh beda, di Aceh namanya Baitul Mal. Ya, daerah lain ya Majelis Ulama namanya, kalau di Aceh itu namanya MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Ya, Aceh itu unik ya. Maka adik-adik sekalian ya, sebenarnya Aceh sudah banyak menjadi model ya bagi Indonesia. Sebenarnya ya Bapeda ya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah itu pertama muncul di Aceh. Kemudian ya pemerintah pusat ia mempelajari sehingga lahirnya Bappenas. Ya. Oke. Nah, apa yang diatur ya dalam kanun ya? Kanun nomor ya. Apa yang diatur dalam kanun nomor 10 ya? Kanun nomor 10 2007 ya. Kanun nomor 10 2007 pasal 24 ayat 2 ya, pasal 4 ini menarik ini ya. Semua penerimaan yang dikelola oleh Baitul Mal merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus disetor ke kas umum daerah. Zakat merupakan bagian pendapatan asli daerah. Zakat yang dikumpulkan masuk ke kas daerah. Artinya apa? Kalau kita lihat dalam sejarah ya Islam dulu, dengan ya masuknya zakat ke dalam kas daerah, ini menunjukkan pemerintah Aceh sudah melaksanakan kebijakan fiskal Islam. Karena kita pahami ya zakat merupakan instrumen ya kebijakan fiskal. Karena kalau kita pelajari apa saja ya alat atau instrumen kebijakan fiskal ya, maka ada dua ya, ada dua atau tiga. Yang pertama adalah pengeluaran pemerintah, government expenditure. Yang kedua adalah pajak, tax. Maka zakat ini adalah pajak dalam Islam. Atau ketika pemerintah ya ingin mendongkrak ekonomi, maka menggunakan kebijakan fiskal gabungan antara pengeluaran pemerintah dengan pajak atau dengan zakat. Tak kalah ya, agar seperti masa COVID sekarang, kita pahami ya pendapatan berkurang, ekonomi lesu, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Maka pemerintah meningkatkan pengeluarannya, memberi subsidi, memberi bantuan. Dan juga pada saat yang sama pemerintah mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Maka itu namanya kebijakan ekspansi fiskal. Nah, Aceh ya sudah menjadikan zakat sebagai instrumen ya kebijakan fiskal. Ya. Nah, pasal 50 ya, ini menarik ini. Setiap orang ya, badan, lembaga ataupun pasal 21 artinya mereka akan dihukum karena melakukan jarimah ta'zir dengan hukuman. Ya, maka adik-adik ya, kalau Anda tahu ada orang yang tidak membayar zakat di Baitul Mal, ya, maka silakan Anda lapor karena mereka berhak diberikan hukuman. Apa hukumannya? Denda paling sedikit 1 kali nilai zakat. Yang wajib dibayar paling banyak 2 kali nilai zakat. Katakanlah ada polim ya, ada polim X, nggak bayar zakat, beliau ada zakat, beliau 2 juta nggak bayar di Baitul Mal, ketahuan maka
Ini Aceh memang ya leg spesialis untuk melaksanakan syariat Islam. Aceh menjadikan Republik Syariah. Ya, maka kawan-kawan selalu mengatakan ya Aceh memang model ya. Aceh memang model ya seperti ya Baitul Mal ya, Badan Amil Zakat Nasional bergerak begitu cepat ya, terdepan di dunia, maka yang lebih terdepan sebenarnya adalah Aceh ya, karena Aceh menjadi model ya bagi Republik Indonesia. Nah, melihat potensi Aceh ya, maka pemerintah dalam master plan ini ya memposisikan Aceh, memberikan ya memutuskan Aceh ya untuk mengembangkan ekonomi syariah dalam 3 sektor, 3 hal ya. Maka Aceh ke depan ini fokusnya pengembangan syariah dalam 3 hal. 1, keuangan syariah. Kalau keuangan syariah kita sudah mulai, sudah ada kanun lembaga keuangan syariah. Kemudian tentang makanan dan minuman halal. Ya, ini bicara food ya, beverages ya, bicara kuliner. Saya pikir ini Aceh sangat luar biasa nih. Karena kalau orang yang datang ke Aceh, kalau kita tanyakan apakah makanan, minuman Aceh itu enak atau tidak, mereka menjawab ya ada tiga jawaban. Katanya pertama enak sekali dan enak banget. Ya, ini sering ya saya menemani tamu. Ini makanan Aceh ini sangat luar biasa ya, dan orang juga tahu itu adalah makanan halal. Ya, tapi halal itu kan bukan hanya di mulut ya, perlu dicek ya kehalalannya. Ya, kadang-kadang kan kita makan mie misalnya, kita tanya mie-nya halal, kita tahu halal. Yang jualan namanya Muhammad, kan Muslim. Pakai kupiah lagi ya, janggut panjang lagi, dia masak mie. Nah, apakah mie itu halal? Ya halal lah mie. Cuma kita lihat kadang-kadang ya ketika dia pecahin telur ya, masak telur, pecahin telur, telurnya itu kotor. Ya, telur kan baru keluar dari knalpot ayam ya, masih ya ada bekas-bekas ya, ada bekas-bekas najis ayam. Ya. Nah, kemudian sektor yang ketiga ya, pengembangan ekonomi syariah di Aceh adalah sektor pariwisata halal. Nah, ini ada 3 ya. Coba kita lihat ya. Kalau dari sisi pariwisata halal, saya pikir Aceh punya ya modal untuk itu, karena Aceh ya khususnya Sultan Iskandar Muda ya, International Airport ya, bandara Sultan Iskandar Muda ini pernah terpilih sebagai the world best airport for halal traveler. Di UAE ya, Uni Emirat Arab pada tahun 2016. Oke, sekarang tantangannya apa? Kita pahami ya, kalau kita lihat dari sisi makanan halal, kalau Aceh ingin dikembangkan ya menjadi model ya makanan dan minuman halal Indonesia, Aceh sudah punya kanun nomor 8 2016. Itu sistem jaminan produk halal. Ya, sistem jaminan produk halal. Nah, kemudian ya, walaupun ya sistem jaminan produk halal sudah ada, sistem kanun lembaga keuangan syariah sudah ada, namun kanun regulasi yang mengatur tentang pariwisata halal ini Aceh belum punya. Karena tanpa ada kanun ya, tanpa ada aturan, maka apapun yang dilakukan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu ya, regulasi belum mengatur semua aspek ekonomi syariah, maka perlu payung hukum yang menyeluruh. Nah, bagaimana dengan pengontrol pasar di Aceh? Kan banyak di Aceh ya, saya kira penipuan banyak ya di pasar, karena kalau kita beli rambut
hutan rambut, kita tanya bagus enggak, katanya bagus ya. Kita yakin aja dengan penjual. Pas kita bawa pulang ke rumah, kita makan ternyata banyak yang busuk. Atau ibu-ibu yang paling ketara, ibu-ibu nih Dila misalnya ya, disuruh beli ada penimbun tapi hati, jiwa, ruhnya itu tidak berubah. Ya, kalau saya sebutkan di sini, kita di all sendiri. Apa maqasid syariah? Maqasid itu maksud ya, maksud syariah atau tujuan syariah. Tujuan syariah itu sangat mulia ya. Allah mensyariatkan ya, Islam itu sangat mulia tujuannya dan ini disepakati semuanya. Apa tujuan syariah? Maqasid syariah yang pertama adalah melindungi nyawa. Maka orang yang membunuh siapapun ya, siapapun membunuh maka dia wajib dibunuh. Hukum membunuh adalah dibunuh. Ya. Nah, yang termasuk meracun orang, ya itu harus ya itu bertentangan. Yang kedua melindungi agama. Ya, maka ajaran-ajaran sesat itu wajib diperangi. Ya. Maka dalam Islam itu ya, itu dosa yang paling berat adalah dosa yang orang yang menduakan Tuhan, orang-orang yang murtad karena itu dia sudah keluar dari agama. Nah, yang ketiga adalah melindungi akal, hifdzul akal, melindungi pikiran. Maka itulah sebabnya kenapa orang sabu-sabu, kenapa orang mabuk, kenapa orang ganja, narkoba itu dilarang dalam Islam karena akan meracuni pikiran. Ya, nah kemudian melindungi keturunan. Itulah sebabnya ya, melindungi keturunan artinya bahwa Islam melarang ya orang-orang untuk melakukan perzinahan karena anak yang lahir dari perzinahan dan sebagainya. Ya, dan yang terakhir adalah yang sangat erat kaitan dengan ekonomi adalah hifdzul mal, melindungi harta. Maka itulah sebabnya riba nggak boleh, karena riba itu ada unsur eksploitasi, memakan harta orang lain secara terang-terangan. Maka itu ya sebenarnya kita sangat kepingin ya perbankan syariah ya yang 5 tadi. Nah, adik-adik sekalian ya, di samping itu perbankan syariah sebenarnya juga kalau kita ingin melihat apakah dia syariah atau belum, ya yang pasti pertama kita lihat dari operasinya ya, akad yang digunakan transaksinya sudah sesuai syariah. Yang kedua adalah kita lihat dari dampak. Apakah bank syariah ini sudah mampu ya berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan, menawarkan lapangan pekerjaan, ya mengurangi ketimpangan pendapatan, membantu memecahkan problema-problema ekonomi lainnya termasuk kestabilan harga. Ya. Nah, maka itu baru dikatakan syariah. Saya pikir sama juga ya dengan seseorang. Coba kalau seseorang namanya katakanlah mukminah. Apakah si mukminah itu dia sudah dia adalah seorang muslimah sejati syariah? Nah, yang pertama, kalau si mukminah ini ya berperilaku sesuai dengan syariah, maka itu pertanda pertama dia sudah syariah. Dia tidak menipu, dia tidak mencaci maki orang, ya tidak menggunting dalam lipatan, ya tidak mengadu domba dan sebagainya. Dia menjalankan ibadat ya dan sebagainya. Nah, itu tanda yang pertama. Nah, tanda yang kedua, si mukminah itu baru dikatakan sebagai seorang muslimah yang baik
kalau kehadirannya itu memberi manfaat bagi orang lain. Ya, nah misalnya kalau mukminah satu hari saja nggak sama-sama dengan kita kuliah, kita merasa kehilangan dia. Karena mukminah biasa kan suka traktir, misalnya. Nah maksud saya itu ya, maksudnya adalah lembaga keuangan syariah, dia dikatakan syariah yang pertama adalah, yang kedua dia mampu memberi dampak dalam memecahkan problema ekonomi. Oke adik-adik sekalian ya, ini juga tantangan Aceh. Kalau kita lihat dari sisi zakat ya yang kami lakukan didanai oleh Baitul Mal, ya berapa ya jumlah zakat Aceh yang seharusnya? Potensi zakat Aceh berapa? Yaitu potensi zakat Aceh itu sekitar 1,5 triliun seharusnya setiap tahun. Paling sedikit yang dikumpulkan oleh Baitul Mal. Namun kalau kita lihat sekarang berapa yang mampu dikumpulkan oleh Baitul Mal? Hanya 280 miliar. Hanya 8,35% dari seharusnya. Ya sama juga misalnya kalau Anda ikut ujian ya dari 100 Anda dapat hanya 8,35, sedikit sekali. Ya, menjadi tantangan Baitul Mal ke depan. Seharusnya ya kalau kita lihat ya sudah diatur dalam kanun yang tidak membayar zakat melalui Baitul Mal akan dikenakan hukuman. Seharusnya ya jumlah zakat yang terkumpul di Baitul Mal itu paling sedikit 1, itu di infak sedekah wakaf yang sifatnya tidak wajib. Kemudian di Aceh kalau kita lihat ya seperti di awal-awal saya cerita tadi, wakaf sangat luar biasa ya di Damaskus, sangat luar biasa di Aceh tempo dulu. Bahkan ya kalau kita baca sejarah di Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman dulu awal-awalnya itu ya ada namanya disebut rangkang, di rangkang itu ada pengajian. Nah pengajian itu disebutkan itu setingkat dengan universitas. Di sana ya yang mengaji ya di rangkang yang ada di Baitur Rahman itu mempelajari berbagai ilmu. Ketika saya baca itu saya salut ya, saya lihat sangat luar biasa karena yang dipelajari itu termasuk ilmu falak, ilmu bumi ya, ilmu perang, ilmu pertahanan, artinya ilmu-ilmu yang memang yang bidang-bidang ilmu yang sudah canggih, yang sudah dipelajari ketika itu. Nah, siapa yang membiayai pengajian rangkang ya, Universitas Rangkang yang ada di Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman ketika itu adalah bersumber dari wakaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai, sayangnya wakaf yang ada di Aceh sekarang, kalau kita lihat ya dalam peta ya, wakaf di Republik Indonesia, maka posisi Aceh memiliki tanah wakaf nomor 3 terbesar di Indonesia. Ya, termasuk Sulawesi Selatan, termasuk Riau, dan termasuknya ya tanah wakaf yang dimiliki oleh Aceh begitu banyak ya belum dioptimalisasikan. Maka kalau saya jumpa ya dengan kawan-kawan di Baitul Mal, kadang-kadang saya bergurau, saya mengatakan, ya Ustadz, ini ya kalau seandainya orang yang sudah dikubur, orang yang sudah mati dalam kuburan, diberi kesempatan oleh Allah untuk bangkit 15 menit, untuk kembali ke dunia, maka saya mengatakan adalah saudara-saudara mereka ya yang mengambil kembali harta wakaf yang sudah mereka wakafkan. Contohnya misalnya begini ya, si A mewakafkan tanah, dia meninggal, tapi anak cucunya, karena sistem wakaf tanah di Aceh kan banyak tradisional, kadang hanya dengan lafal, tidak ditulis, tidak ada dokumen, tidak ada hitam putih. Nah bisa jadi anak cucunya itu protes ke Pak Imam dan sebagainya, Pak, bisa dulu. Maka mereka itu mengambil kembali tanah yang sudah diwakafkan. Maka almarhum ya yang bangun dari kubur itu pertama sekali mencari keluarga-keluarga yang mengambil kembali tanah yang sudah diwakafkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran ya kalau orang mati itu diberi kesempatan ya untuk hidup 1 atau berapa detik, apa yang akan mereka lakukan adalah memberi sedekah. Ya. Nah, yang kedua, saya mengatakan ya ini berjenaka dengan orang Baitul Mal. Setelah mereka mencari saudara-saudaranya yang mencabut ya harta wakafnya, maka yang kedua mereka cari adalah anda-anda di Baitul Mal. Kenapa anda-anda di Baitul Mal? Karena banyak wakaf-wakaf yang diberikan oleh orang-orang terdahulu itu tidak dioptimalisasikan, dijadikan dia menganggur, sehingga pahala-pahala orang terdahulu itu sedikit.
Nah, kemudian saya mengatakan, nah baru kemudian nanti yang dicari kami akademisi atau dicari mahasiswa, kenapa tidak mengingatkan dan sebagainya. Cuma sayangnya ketika almarhum ya yang bangun dari kubur itu mencari dosen, mau mengejar kami, malaikat mengatakan meniup peluit waktu Anda sudah habis 15 menit. Ya, ini saya bergurau ya, sebenarnya saya ingin memotivasi kawan-kawan karena potensi wakaf di Aceh itu sangat luar biasa, tapi sayangnya dia untouched ya atau unexplored ya, belum dieksplorasi ya dengan luar biasa. Ya, oke adik-adik sekalian ya. Nah ini ya di peluang tantangan. Kalau kita lihat ya, ini kalau saya ringkaskan ya. Coba kalau kita lihat di karena Aceh ya diberikan prioritas pengembangan ekonomi syariah dalam 3 sektor. Pertama sektor makanan dan minuman halal. Apa kekuatan Aceh? Apa peluang Aceh? Aceh memiliki keanekaragaman makanan khas rasa tinggi. Kekayaan Aceh ya, bahan baku ya, ia memiliki kekayaan alam. Kemudian sudah ada kanun, sudah ada payung hukum. Tantangan ya belum optimalnya. Coba kalau kita bicara halal food dan beverages, belum optimalnya packaging, kemasan. Ya ini kalau Anda belajar pemasaran ya, salah satu kan hal yang penting adalah packaging. Kemasannya. Ya kemasan banyak ya, makanan-makanan Aceh atau ya produk-produk Aceh itu yang kemasannya tidak menarik. Ya, kemudian ya limited market coverage, ya pangsa pasar terbatas. Padahal ya dengan masa ya penjualan online dan sebagainya, ini sebenarnya sangat mudah untuk merambah pasar-pasar di luar Aceh. Adik-adik sekalian, coba Anda lihat, Anda masuk ke Bukalapak, Anda masuk ke Shopee, Anda masuk ke Tokopedia, Anda tulis Aceh, produk Aceh, sangat sedikit. Dan yang saya agak mengejutkan ya, ketika saya coba cari oleh-oleh Aceh ya, coba Anda lihat namanya bukan dendeng, namanya paru Aceh. Tahu paru Aceh ya? Paru Aceh, coba Anda ketik, pas kita lihat itu ternyata tidak dibuat di Aceh, tapi dibuat saya lihat di Bogor. Tapi mudah-mudahan itu orang Aceh. Ya, nah banyak sebenarnya produk-produk UMKM kan sangat mudah dijual di online, ya, tapi ini belum dilakukan. Dan ini sebenarnya ya bagaimana ya pengusaha kecil menengah ini bisa memanfaatkan ya online sebagai wahana atau media untuk melakukan pemasaran. Kemudian non standarisasi, produknya tidak standar. Ini biasa ya masyarakat Aceh ya. Coba kalau makan timfan aja, kemarin enak, kok hari ini kurang enak. Atau ketika laku keras ya, kemarin gede, kok sekarang sudah kecil. Tidak ada standar. Ya, termasuk ya belum ada ya tidak ada standarisasi halal, kan perlu ada stempel halal juga. Ya, ini stempel halal kan ada di bawah LPU ya, Majelis Permusyawaratan Ulama. Belum adanya Aceh Halal Research Center ya, perlu ada lembaga keuangan halal. Nah, strateginya ya, maka tadi saya pikir saya sudah sebut strategi, maka standarisasi produk, sertifikasi ya, halal itu penting, promosi, penjualan secara online, kemasan yang baik, ya, maka juga adanya ya kerjasama ya. Kalau saya sebut ini bukan ABG tapi UBG. Ya, UBG kerjasama universitas, B itu adalah bisnis, G itu governance. Maka sebenarnya universitas yang melakukan kajian-kajian, memberikan rekomendasi, dilaksanakan oleh masyarakat dan juga dibiayai oleh pemerintah untuk menjadi lebih baik. Pasti ya sumber daya Islami itu penting. Nah kemudian halal, sektor halal, ini saya pikir saya sudah memasuki beberapa slide terakhir ya. Nah sektor halal, pariwisata halal. Ya, apa peluang Aceh? Panorama alam Aceh itu indah. Ya, tujuan wisata Aceh itu indah. Ya, objek wisata Islami Aceh itu kaya.
ketika saya tinggal di Kuala Lumpur, nah tetangga saya itu mengatakan ke saya, karena beliau hobinya termasuk diving, menyelam. Ya, ketika itu kan saya orang Aceh, tapi saya nggak tahu. Beliau yang memberitahu ke saya. Ya, nah kata beliau beliau suka menyelam, banyak tempat yang sudah beliau selami. Kata beliau kalau di Indonesia panorama laut dasar laut yang paling indah itu kata beliau ada 2. Satu di Sabang, yang kedua di Irian. Maka ketika itu kan saya terkejut juga, oh ternyata Sabang hebat ya. Nah, ini saya pikir ini peluang, tapi banyak orang Aceh nggak tahu ya, hanya segelintir peminat dari luar negeri yang tahu. Maka ini kan sangat tantangannya. Adik-adik sekalian Sabang sebenarnya akan pernah jaya. Sabang merupakan daerah pariwisata terindah. Saya pikir kan di awal slide saya sengaja saya tampilkan logo. Ya, tadi saya lupa saya sebutkan. Coba Anda lihat nanti saya akan sharing logo ini. Ya, di slide awal itu saya tampilkan kilometer 0 Republik Indonesia. Karena kita tahu Sabang itu itu merupakan kilometer 0 Republik Indonesia. Maka saya kalau jumpa kawan-kawan dari luar mengatakan Anda belum sah menjadi warga Republik Indonesia yang baik sebelum Anda menginjakkan kakinya di kilometer 0. Maka saya pikir filosofi kilometer 0 ini menarik. Karena kalau kita bawa mobil kan kita mulai dari kilometer ya. Ini Pak Raymond sedang bawa mobil nih. Mesti beliau tadi awalnya berangkat dari 0. Berangkat dari 0 kemana? Menuju punya destinasi